Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar nih sahabat PKK semuanya? Jumpa lagi bersama saya Diah Merawati, SKM MK, saya dari Pokja 4, TPPKK Kota Metro. Bersama saya di acara podcast PKK for Metro Ceria. Baik, sahabat PKK semuanya, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin sahabat PKK bertanya-tanya siapa sih ini ya, mungkin apa ya ini ya, dari mana ya gitu ya, karena memang tamu kita ini adalah sesuatu hal yang mungkin baru dikenal oleh sahabat PKK semuanya. Yang saat ini yang ada di bersama kita adalah dari organisasi profesi PPKMI Cabang Kota Metro atau Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia. Baik sahabat PKK semuanya, penasaran kan siapa nih tamu kita kali ini? Ya, tamu kita adalah Pak Marianto SKM. Ya, betul ya. Wira ya. Ya, selamat datang Pak di acara podcast PKK. Ya, selamat datang Wira. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami untuk bisa hadir di tengah-tengah kegiatan hari ini. Iya, oke. Sahabat PKK semuanya, mungkin sedikit saya perkenalkan ya siapa beliau ini. Beliau adalah Pak Marianto tadi SKM, dan kebetulan beliau di organisasi profesi PPKMI ini sebagai koordinator bidang pengembangan sumber daya manusia PPKMI Cabang Kota Metro. Iya, betul Wira ya. Ya. Ya, selamat datang nih ya di sini Ya, nih. Nanti kita gali nih sahabat PKK ini apa sih sebenarnya PPKMI ini. Aduh, saya lagi belepotan nih karena memang namanya juga saya baru kenal juga sih. Tapi orangnya saya sudah lama kenal nih sahabat PKK. Baik sahabat PKK, sama dengan saya penasarannya, boleh nih sedikit tahu apa sih sebenarnya PPKMI itu? Ya. Baik, terima kasih Wira. Ya, sudah memberikan waktu kepada kami. Ya, sebenarnya kalau agak belibet menyebutnya ya, jadi PPPKMI, jadi P-nya tuh tiga kali. Ya, Jadi makanya saya tadi keseleo. iya betul. Jadi harus jelas. Jadi PPPKMI itu adalah Perkumpulan Promotor Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi Bu Ira, kalau kita bicara PPKMI ini sebenarnya adalah wadah para tenaga promotor kesehatan yang ada di Indonesia, di mana dalam wadah organisasi ini memberikan kesempatan bagi tenaga promotor kesehatan untuk mengembangkan bakatnya, keterampilannya di dalam wadah PPKMI ini sesuai dengan fungsi atau kegiatan keahliannya di promotor kesehatan ini. Nah, tentunya dalam hal ini untuk PPKMI ini sendiri ini kan berdiri pada tanggal 14 Februari 1988, di mana pada waktu itu diberikan kesempatan tenaga promosi kesehatan untuk memberikan gagasan dan idenya untuk meningkatkan keprofesionalismenya. Kemudian untuk di Metro sendiri ini sebenarnya kami masih muda belia Bu Ira ya. Kenapa begitu? Karena baru kemarin sebenarnya di bulan Maret 2020 kami secara resmi dikukuhkan oleh pengurus cabang daerah, dikukuhkan secara resmi menjadi keanggotaan kami diakui di Pemda maupun di nasional. Nah, itu pada tanggal bulan Maret 2020. Kurang lebih seperti itu Bu Ira kalau gambarannya. Artinya di sini kalau promotor ini PPKM adalah sebagai wadah kami tenaga promosi kesehatan untuk mengembangkan ide gagasan untuk meningkatkan profesionalismenya ya di wadah PPKM inilah. Ya, terima kasih. Oke, berarti ini sebenarnya suatu organisasi profesi kesehatan yang menghimpun tenaga promosi promosi kesehatan yang ada di Kota Metro. Dan secara ini memang sudah ada dari pusat juga ya. Pusat, itu di sini adalah cabangnya. Ya. Oke. Baik sahabat PKK, sudah mulai tahu nih apa tuh PPKMI. PPKMI. Nah, itu adalah suatu organisasi kesehatan profesi kesehatan yang ada di Kota Metro.
Baik, dengan adanya tadi ya sebenarnya sudah dibentuk nih, tadi sudah dikukuhkan seumur Baduta dong ya, Iya, baru 2 betul, tahun betul ya. Baduta ya. Tapi kan ya, berusaha eksis. ya, tapi sudah mulai jalan nih kalau Baduta Betul, itu iya. kan sudah mulai berdiri, Iya, betul. sudah mulai berjalan. Nanti kalau sudah berlari kita lihat actionnya nih ya untuk Kota Metro ya Betul, seperti iya, itu iya. sebagai mitra juga pemerintah ya Pak ya. Siap, siap, iya. Baik, karena sudah adanya tadi ya suatu organisasi sudah dibentuk, sudah ada pengurusannya, sudah dilantik, sudah dikukuhkan, berarti kan ada visi dan misinya dalam hal untuk lebih melaksanakan suatu kegiatan atau suatu organisasi ini bisa berjalan kan harus ada visi dan misi. Kalau boleh kami tahu sih apa sih sebenarnya visi dan misinya dari PPKMI ini? Baik Bu Ira, kalau untuk visi misinya, yang pertama kalau visinya itu adalah mewujudkan tenaga promosi kesehatan yang tanggap, ya, kemudian bermutu dan beretika dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi tercapainya masyarakat sehat, sejahtera dan mandiri. Kemudian di dalam visi itu tentunya mempunyai misi, ya, diantaranya adalah menggerakkan peningkatan promotor dan pendidik kesehatan berkaitan dengan penataan pengaturan pembinaannya baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang pertama itu. Yang kedua adalah membantu pemerintah meningkatkan program edukasi kesehatan untuk memenuhi hak masyarakat guna mendapatkan informasi kesehatan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah menggerakkan masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang berbasis perilaku ini Bu Ira. Jadi berbasis perilaku kami lebih ke situ dan berkesinambungan. Kemudian yang lain melakukan penelitian, pengembangan program untuk kebijakan dan program promosi kesehatan. Nah, yang kelima terakhir adalah meningkatkan kemitraan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lokal maupun nasional, global dalam rangka mempromosikan perilaku sehat. Ada beberapa misi yang kami tekankan di sini. Yang pertama adalah adanya edukasi. Nah, kemudian berbasis perilaku. Nah, kami di sini tentunya kalau PPKM ini lebih basisnya adalah lebih ke perubahan perilaku Bu Ira. Oh gitu. Jadi lebih kepada perubahan perilaku di masyarakat karena peran kami di situ adalah promotor, mempromosikan. Kemudian yang selanjutnya kita berusaha menjalin di misi kelima itu adalah kemitraan dengan kerjasama. Nah, salah satunya ini kami berusaha bermitra dengan PKK, bermitra dengan organisasi profesi yang lain, dengan OPD-OPD lain. Artinya nanti di sini kami akan bermitra. Dalam bermitra itulah nanti akan kami kembangkan kegiatan-kegiatan seperti apa di lapangan. Begitu Bu Ira. Oke, sahabat PKK tambah lagi di teman kita. Iya, harus ya. dong. Demi itu ya Metro Ceria Metro ya. Ceria, Metro betul, Ceria menuju iya. Metro Gemerlang, generasi emas Metro Cemerlang. Cemerlang. Iya. Oke, tadi salah satunya edukasi, Betul. promosi ya, bagaimana adanya perubahan perilaku yang lebih baik ya. Iya. Sebenarnya perilaku yang menuju kesehatan itu yang lebih baik ya, seperti itu ya. Tadi sih sudah dijelasin ya Pak ya, ini anggotanya tenaga promosi kesehatan. Nah, yang perlu kami tahu apakah itu yang hanya ada di puskesmas saja atau seperti apa nih? Atau semuanya baik dia di puskesmas, mau di rumah sakit, mau di apa yang pasti basic pendidikan ya, basic pendidikan dia adalah menyatakan dia seorang tenaga promosi kesehatan gitu, seperti itu. Jadi betul Bu Ira, untuk anggota sendiri kalau kita lihat di situ, keanggotaan ini biasanya dia akan berbasis pada pendidikan dasarnya. Artinya di sini ada seorang yang memang basic pendidikannya adalah seorang promotor kesehatan. Nah, biasanya ini akan dibekali dengan ilmu-ilmu. Artinya seorang anggota PPKMI ini bisa mendapatkan melalui jenjang pendidikan formal ataupun pelatihan yang diakui oleh PPKMI. Nah, untuk keanggotaan sendiri itu bisa berasal dari Fasyankes, swasta ataupun pemerintah. Jadi prinsipnya siapapun masyarakat yang telah memiliki basic pendidikan sebagai seorang promotor itu silakan bisa masuk menjadi anggota PPKMI setelah diakui menjadi anggota PPKMI itu sendiri. Misalnya di puskesmas itu kan banyak tuh tenaga promkesnya Bu Ira. Nah, itu bisa mereka bergabung menjadi anggota di PPKMI setelah mungkin mendaftar, diregistrasi dan seperti hal-hal yang lain lah sebagai persyaratan jadi seorang anggota di organisasi profesi. Mungkin itu Bu Ira. Terus basic pendidikan diploma strata 1 itu bisa? Baik. Kalau untuk pendidikan biasanya kalau teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah seperti puskesmas itu ada yang program D3 ya, yang sekarang ini menjadi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku atau TPKIP. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang berbasis pendidikan S1
biasanya kita ambil spesifiknya adalah yang kepeminatannya lebih ke promosi kesehatan. Oh gitu. Iya. Sarjana kesehatan Masyarakat, tapi dia punya peminatannya subnya adalah promosi kesehatan seperti itu. Baik sahabat PKK, sudah tahu nih apa PPKMI, keanggotaannya apa, punya visi misi untuk organisasinya. Harus ditunjang juga nih dengan program kerja ya. Kalau sudah ada visi misi, untuk mencapai visi misi tersebut kan kita harus menyusun program kerja. Nah, boleh tahu nih sahabat PKK pengen tahu kan, apa sih program kerjanya dari PPKMI yang bisa tadi kan sebagai mitra nih, berarti bisa membantu Kota Metro ya bersama pemerintah mewujudkan tadi sesuai dengan visi Kota Metro, yaitu kota berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Ya. Baik Wira, terima kasih. Nah, terkait dengan program kerja kami di PPKMI, salah satunya adalah penelitian dan pengembangan program promosi kesehatan. Nah, ini kita upayakan dalam penelitian pengembangan ini, kita berupaya mengembangkan program promosi kesehatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, program kerja kami adalah peningkatan kapasitas atau profesionalisme dan pendayagunaan tenaga promotor dan pendidik kesehatan. Yang ketiga itu program kerja di PPKM ini adalah peningkatan kemitraan dan jejaring nasional, regional, dan global serta pengabdian masyarakat dalam promosi kesehatan. Kemudian yang keempat adalah pengembangan organisasi, dan yang kelima adalah pengembangan humas dan hubungan antar lintas sektor lah kalau kami di cabang ini. Dan yang kami lakukan di sini diantaranya adalah peningkatan kemitraan dengan jejaring nasional, sudah kita lakukan juga, diantaranya kemitraan-kemitraan dengan ya banyak ya, artinya kita coba gandeng dengan PKK, kemudian kalau di Metro ini kita coba dengan yang punya basis untuk penyebaran media itu, diantaranya ada dengan Radio Metropolis seperti itu dalam hal penyebarluasan informasi. Edukasi tadi. Ya, edukasi di situ ya. Mungkin itu, Bu Ira. Ya tadi sahabat PKK tahu juga nih, sebenarnya kan tadi sudah ada nih PPKMI, organisasi profesi kesehatan, memiliki misi, memiliki visinya, terus sudah menyusun rencana kegiatan. Kira-kira nih peran dari PPKMI itu sendiri dalam pembangunan kesehatan di Kota Metro. Ya. Baik, mau tidak mau kita yang berada di Metro ini tentunya harus mendukung program kerja yang telah dituangkan oleh pemerintah daerah terkait oleh Pak Wali. Nah, kami di sini mencoba mendukung inovasi kegiatan Pak Wali, di antara adalah yang melalui program Jamapai dari Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu. Nah, ini kami lebih condong atau lebih khusus mengarah kepada pilar ke-6, yaitu tentang Germas dan PHBS. Seperti itu yang akan kami lakukan. Seperti Germas, ini sudah kita upayakan lakukan dengan berbagai kegiatan. Dalam hal ini Bu Ira, kita mencoba untuk Germas sendiri, ini kan setiap puskes waktu itu sudah mempunyai program sendiri. Kebetulan sebagai seorang promotor di puskesmas, promkesnya itu juga menjadi bagian dari anggota PPKMI. Itu mempermudah kami berkoordinasi dengan teman-teman puskes dalam menggiatkan kegiatan-kegiatan. Kita ambil contoh waktu itu misalnya seperti Puskesmas Mulyajati, di mana waktu itu mengadakan kegiatan gebiar Germas dengan begitu banyak kegiatan, antara dengan senam, kemudian ada kegiatan makan buah, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya edukasi. Nah, kemudian untuk di kegiatan PHBS sendiri, nah ini kan kalau PHBS itu kan perilaku hidup bersih dan sehat, Bu Ira. Ini terkait dengan pilar ke-6, tadi sesuai dengan misi tadi, berbasis perubahan perilaku. Nah, ini kayaknya momennya pas benar dengan adanya PHBS ini. Nah, di sini kalau kita berupaya, tenaga promotor kesehatan melalui organisasi profesi PPKM ini berupaya untuk bisa mewujudkan masyarakat itu adanya perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini kan yang jelas tidak, kalau bahasa orang Jawa, ujuk-ujuk ya Bu Ira ya, ujuk-ujuk bisa berubah begitu kan. Ini harus ada edukasi terus-menerus, seperti contohnya tentang cuci tangan. Cuci tangan itu sepertinya kalau tidak ada pandemi kemarin, itu mungkin masyarakat tidak akan tahu manfaat, betapa besar manfaat cuci tangan itu sendiri. Ya. Seperti itu Bu Ira untuk yang pengembangan kesehatan yang kita upayakan membantu di Kota Metro ini. Terima kasih.
Baik sahabat PKK, tadi Pak Marianto sudah cukup jelas banget nih, jelasin cukup detail. Nah, tadi salah satunya itu tadi ada ya Pak ya, apa namanya, yang bisa membantu dari PPKM ini bisa bersinergi lah ya dengan program dari pemerintah atau program Pak Wali kita yaitu Jamapai. Yang mana di dalam Jamapai itu pas memang kebetulan yang di pilar ke-6 ya, atau kunci ke-6-nya itu adalah Germas dan PHBS. Tadi sih sebenarnya Bapak udah jelasin ya Germas itu apa. Mungkin sahabat PKK juga sudah pernah tahu nih, pernah dengar, bahkan kayaknya sudah mulai ada yang paham nih, apalagi untuk kader-kader PKK kita nih pasti sudah mulai tahulah tentang Germas. Tapi mungkin ada sebagian sahabat PKK kita yang belum tahu nih Germas itu apa gitu. Baik, terima kasih Bu Ira. Jadi kalau kita bicara Germas ini kan sudah lama ya, dari tahun 2016 sebenarnya Germas sudah muncul. Itu pertama kali Germas itu di instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 munculnya pertama kali Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, kenapa sih munculnya Germas itu? Paling banyak orang berkata begitu ya Bu Ira ya. Kenapa munculnya Germas? Sebenarnya Germas ini muncul karena memang adanya perubahan atau pergeseran angka penyakit ya, di mana di bawah tahun 2010 itu kan banyak terjadi penyakit-penyakit menular yang banyak angkanya itu meningkat. Tetapi mulai tahun 2010 ke atas menjelang tahun 2015 dan selanjutnya itu kedepannya itu mulailah terjadi pergeseran penyakit tidak menular ya, seperti stroke, kemudian diabetes, kemudian hipertensi dan segala macam. Nah, ternyata setelah dilakukan seperti penelitian atau kajian, nah ternyata dari penyakit PTM ini diakibatkan karena akibat salah satunya mungkin aktivitas fisik yang kurang, kemudian asupan makanan yang memang tidak baik gitu, sehingga menyebabkan angka penyakit tidak menular menjadi tinggi. Nah, di Metro sendiri sebenarnya untuk angka-angka penyakit tidak menular sendiri sebenarnya sudah mulai ada kenaikan di tahun 2020 kemudian sampai tahun 2021 ini. Seperti di sini saya lihat di tahun 2021 ini ada angka penyakit seperti hipertensi itu sekitar 9,09%, kemudian diabetes itu 7,79% dan stroke itu sebesar 12,98%. Artinya ini kalau tidak dicegah bisa jadi angka ini akan terus menaik. Makanya diupayakanlah adanya kegiatan Germas itu. Nah, dalam kegiatan Germas sendiri itu ada beberapa yang perlu dilakukan dalam kegiatan Germas. Di antara adalah melakukan aktivitas fisik, kemudian mengecek atau rutin periksa kesehatan, kemudian mengkonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, kemudian membersihkan lingkungan dan menggunakan jamban sehat. Seperti itu Bu Ira kalau kita bicara tentang Germas. Sebenarnya kalau mau cerita banyak ini sebenarnya kalau kita bicara tentang Germas itu mungkin sendiri. Next ya, kita berikutnya sahabat PKK kita kupas benar-benar sekupas sampai kelihatan benar nih detail-detailnya apa itu ya yang disebut dengan Germas. Tapi yang jelas salah satu dari PPKMI yang bisa mensupport untuk program pemerintah itu adalah di Jamapai ini ada di pilar kunci ke-6 ya. Pesan kunci yang ke-6 yaitu Germas dan PHBS. Nah, tadi sahabat PKK udah tahu Germas itu apa. Ada 7 lagi di Germas itu ada 7 lagi ya Pak ya. Iya, ada 7 lagi program atau kegiatan yang harus diupayakan di dalam Germas tersebut. Mungkin sahabat PKK belum banyak yang tahu nih. Yang paling yang saya tahu aja ya sahabat PKK, kita baru tahu ya di 3 itu ya Pak ya. Yang di 3 itu yang melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi makan buah dan sayur dan tidak merokok ya. Itu yang baru kita kampanyekan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya PPKMI di cabang Kota Metro ini bisa lebih menyebarluaskan lagi tentang Germas yang 7 tadi itu mudah dipahami, dimengerti dari masyarakat dan dapat diterapkan di masyarakat ya seperti itu. Dan tadi ada PHBS juga ya Pak ya. Di sini juga. Sama nggak sebenarnya Germas dan PHBS ini? Kayaknya intinya kesehatan apakah sama atau enggak nih Germas dan PHBS? Mungkin sahabat PKK pengen tahu lagi, ada lagi PHBS karena sebelum ada Germas sahabat PKK taunya PHBS seperti itu. Jadi boleh dijelaskan lagi untuk sahabat PKK kita di Kota Metro ini apa nih PHBS itu? Baik, terima kasih Bu Ra. Kalau kita bandingkan dengan Germas, kalau Germas itu kan lebih kepada ke gerakan sistematis ya, di mana itu harus melibatkan beberapa lintas sektor dan dilakukan harus mulai dari pusat, dari daerah, harus melakukan semua dan sifatnya adalah itu gerakan. Sedangkan kalau PHBS sendiri adalah lebih ke individu, lebih ke
personal ya, artinya justru perilaku hidup bersih dan sehat. Dimana ya kalau kita bicara PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat, yang intinya adalah perilaku sehat yang dilakukan oleh seseorang, di mana dalam perilaku itu nantinya dapat menolong dirinya sendiri, anggota keluarga, sehingga dapat menanggulangi permasalahan kesehatan itu secara mandiri. Itulah yang nantinya dikaitkan dengan masalah PHBS itu. Kalau kita bicara PHBS, mungkin sudah banyak tahu Bu Ira ya. Ada beberapa tatanan di situ, misalnya ada tatanan rumah tangga, ada tatanan pendidikan, ada tatanan institusi kesehatan, ada tatanan tempat kerja, ada tatanan tempat-tempat umum. Biasanya kalau kita dikaitkan dengan masalah PKK nih Bu Ira nih, itu lebih mengarah kepada kita di tatanan rumah tangga. Iya, banyak luas itu. Nah, kalau kita bicara khusus ke masalah tatanan rumah tangga, di situ akan ada namanya 10 indikator PHBS. Nah, diantaranya itu adalah persalinan tenaga kesehatan, menggunakan ASI eksklusif, kemudian menimbang bayi dan balita setiap bulan, kemudian mencuci tangan pakai air bersih dan sabun, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, kemudian memberantas jentik nyamuk, mengkonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, dan melakukan aktivitas fisik. Itulah 10 indikator ini. Artinya kalau 10 indikator ini dilakukan oleh setiap anggota rumah tangga, maka rumah tangga itu bisa dikatakan sebagai rumah tangga sehat atau rumah tangga ber-PHBS, rumah tangga sehat. Itu Bu Ira. Ya, makasih sahabat PKK. Tadi di dalam PHBS ada salah satu indikatornya ya, cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Nah, sahabat PKK kita punya nih sabun, produk ya, Bu Ira, ya? Produk sabun ini adalah buatan dari salah satunya ada yang mungkin dari kader-kader PKK, sahabat-sahabat PKK yang sudah dilatih untuk membuat ini. Mereka buat ini, dan ini adalah sabun yang memang benar-benar dari binaan PKK, UP2K PKK. Sabun ini bisa didapat di pojok UP2K yang ada di Sekam. Jadi jangan lupa tadi kalau kita mau ber-PHBS ya atau rumah tangga sehat tadi, kita harus ada 10 indikator yang salah satu indikatornya adalah cuci tangan pakai sabun. Iya, apalagi sudah ada kejadian COVID ya. Jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Ini tadi sahabat PKK bisa didapatkan di pojok UP2K yang ada di Sekam. Oke, sahabat PKK, cukup jelas nih, sudah mengetahui kegiatannya apa saja. Terus tadi ada dari pemerintah juga bisa membantu di segi apa saja. Salah satunya ada di Jamapai ya, seperti itu. Salah satunya ada di Jamapai. Dan sahabat PKK, ini sebenarnya apa nih keterkaitannya yang dilakukan PPKMI ya terkait tadi Germas dan Jamapai itu sebenarnya apa nih perannya PPKMI di Germas dan PHBS gitu ya yang ada di Jamapai ini tadi. Ya. Baik Bu Ira, terkait yang disampaikan Bu Ira tadi, ya intinya kita sebenarnya ingin menjalin kemitraan dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan lintas sektor dan organisasi profesi kesehatan lainnya dan melaksanakan kegiatan Germas di masyarakat. Kemudian kami promosi kesehatan akan mempromosikan melalui media massa dan media sosial. Karena terus terang Bu Ira, namanya media sosial ini kan sangat perlu sekali sekarang ini ya. Mungkin lewat media itulah kita kembangkan atau kita sebarluaskan melalui promosi kesehatan melalui media seperti itu tadi. Kemudian rencana kami adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kesehatan masyarakat dalam upaya proaktif dan preventif seperti senam bersama, kemudian ada edukasi penyuluhan kelompok masyarakat, penyuluhan di Pasyankes, gerakan aksi bergizi yang kemarin kita lakukan juga, kita bantu juga. Kemudian ada kegiatan gerakan cuci tangan pakai sabun, kemudian DBD segala macam. Yaitu tadi Bu Ira, untungnya kami di PPKM ini adalah para anggota kami di PPKM ini adalah sebagian besar adalah petugas promosi kesehatan di puskesmas. Jadi secara individu, secara kualitas, secara personal mereka sudah dibekali dengan ilmu-ilmu tentang promosi kesehatan itu tadi. Dan lebih dekat di masyarakat. Iya, lebih dekat di rasa masyarakat. Sebenarnya sahabat PKK ini udah kenal semua, jelas ya sama tenaga. Saya yakin Bu Ira ya, saya yakin ya. Kenal lah Pak ya. Iya, saya kenal. Sama Pak Marianto lebih kenal lagi kayaknya nih ya. Sama saya kenal lah ya sahabat PKK. Iya, lebih kenal lagi dengan Bu Ira ya, pemirsa ya. Aduh, baik. PKK, ya. Tadi sudah banyak sekali nih. Saya rasa sahabat PKK sudah mulai kenal nih. Kalau sudah kenal biasanya sayang ya. Iya, Kalau sudah sayang biasanya ada hubungan yang lebih erat lagi nih nanti ya. Iya. Bisa bermitra dengan ya. PKK nih. Jadi nambah teman kita sahabat PKK ya.
Baik, selanjutnya Pak Marianto, dari tadi rencana kegiatan yang sudah dilakukan dan apa yang kedepannya ini nanti ini pengennya seperti apa nih untuk PPKMI itu? Ya, kami sadar ya Bu Ira ya bahwa kami ini kan organisasi prosesi yang baru lahir lah istilahnya ya. Iya, Baduta ya. Tapi udah bisa jalan kok Pak. Nah, kalau sudah bisa jalan itu udah mulai. Iya. Makanya strategi kita kan kita buka hubungan itu dengan selalu diharapkan kita dapat bersinergi lah dengan pemerintah Kota Metro, kemudian dengan organisasi profesi lainnya dalam program pembangunan kesehatan yang jelas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Metro untuk lebih baik lagi. Kemudian rencana kegiatan selanjutnya dari PPPKM ini adalah akan memperbanyak kegiatan promosi edukasi Ibu Ira ya, melalui media massa, melalui media sosial. Selain itu PPPKM juga akan meningkatkan peran anggota di masing-masing Fasiankes untuk dapat lebih mengembangkan kegiatan promosi kesehatan di tempat kerja masing-masing. Nah ini, jadi kami di kepengurusan PPKM ini dengan modal seorang promotor kesehatan yang ada di puskesmas, di Fasiankes lainnya, tolong kegiatan-kegiatan itu disebarkan, dipromosikan, disampaikan ke masyarakat. Jadi apapun triknya, sistemnya seperti apa, saya yakin teman-teman anggota di PPKM ini sudah paham lah seperti apa pendekatan ke masyarakat, cara penyampaiannya seperti apa. Dengan modal seperti itu, insya Allah informasi itu dapat diterima oleh masyarakat. Seperti itu harapan kami. Yang jelas Bu Ira, kami ingin mendapat dukungan lah, istilahnya kalau kita bergaul kita pengen banyak kawan. Salah satunya kawan kami adalah PKK. Siap, ya. siap, sahabat PKK kita punya teman baru deh. Iya, ya siap ya, PKK ya. Yang bisa mendukung 10 program pokok PKK. Ya. Baik, tadi penyebaran media ya, edukasi lain sebagainya. Yang kita tahu ya sahabat PKK selama ini kan kita tahunya hanya dari leaflet gitu. Sebenarnya kan media edukasi itu bisa macam-macam ya. Betul Bu Ira ya. Mungkin sahabat PKK sebenarnya media edukasi itu yang lebih tepat, lebih pasnya itu kan kami mungkin kurang paham ya, karena kami juga untuk sahabat PKK kan merupakan ini juga ya sebagai penggerak juga di masyarakat. Nah jadi apa nih kira-kira yang media yang kita bisa pakai nih untuk sebagai penggerak di masyarakat juga untuk memotivasi masyarakat juga, itu apa kira-kira untuk mengubah perilaku tadi atau mengedukasi itu, kira-kira media apa nih yang pas untuk membuat edukasi itu? Baik Bu Ira, ya terima kasih pemirsa rekan PKK. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang media, ya kalau di zaman dulu kan masih yang membuat leaflet, jadi ini loh Pak, apa namanya, bungkus kacang ya, pas ada pasar malam atau kalau dulu saya pas ada itu apa namanya layar tancap. Iya. Sedih Bu Ira itu ya, saya sedih itu karena saya pelaku pembuat itu gitu loh. Jadi saya pernah pelaku pembuat leaflet itu, jadi waduh karya saya kok diulang-ulang begitu kan. Kok seperti itu gitu ya, padahal buatnya kan susah. Nah, akhirnya berpikir dari pengalaman itu ya kita berupaya jadi media sebenarnya yang bagus ya rekan PKK di sini adalah bahwa sedapat mungkin media itu setiap saat, kapanpun, dimanapun media itu bisa dibaca, bisa dilihat itu melalui apa. Nah, tentunya saat ini yang ada adalah melalui media sosial, melalui HP. Nah, otomatis di HP itu ya kita merancang nantinya, jadi biar kita rancang nantinya di situ media-media itu. Contohnya misalnya kita membuat media player. Saat ini kan banyak ya media-media player seperti player Jamapai atau apa. Kalau sudah membuat player, kita share di media sosial, dalam sekejap orang bangun tidur pun yang dicari pasti HP Bu Ira ya. Nah dicari HP pasti kita akan mencari informasi, oh ternyata seperti ini. Termasuk kegiatan hari ini. Jadi kalaupun hari ini diliput, kemudian kita upload di media sosial, masyarakat akan paham. Jadi kalau saran kami Bu Ira, kalau kita membuat media ini sekarang adalah bagaimana media itu cepat, akurat, tapi dipertanggungjawabkan kebenarannya itu memang harus melalui media sosial itu tadi. Strateginya itu Bu Ira. Strateginya seperti itu ya, karena kita juga kemajuan teknologi ya, jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mungkin kalau dulu yang leaflet itu emang belum ada teknologi yang secanggih ini. Jadi mungkin karena semakin majunya perkembangan zaman, kita menyesuaikan itu semua ya Pak untuk edukasinya. Iya betul. Iya. Sahabat PKK, nggak terasa nih ya bincang-bincang kita udah cukup lama dan sahabat PKK menambah lagi pengetahuan dan informasinya. Mungkin sebelum kita akhiri Pak, kami minta closing statementnya seperti apa dalam PPKMI untuk masyarakat sendiri, untuk pemerintah dan
untuk nanti teman kami, mitra kami seperti itu. Ya. Baik Bu Ira, terima kasih. Mungkin closing statement kami adalah bahwa Pak Wali sudah mempunyai program yang sangat baik sekali, di antara tentang masalah Jamapai. Di situ banyak pesan kuncinya, kalau tidak salah ada 7 pesan kunci. Yang kita bahas hari ini adalah tentang pesan kunci yang ke-6, Germas dan PHBS. Jadi harapan kami selaku organisasi profesi, ya mari kita dukung program Pak Wali tersebut. Kemudian mari kita berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kami organisasi profesi PPPKMI tentunya lebih mengarah kepada perubahan perilaku dengan memberikan promosi kesehatan ke masyarakat. Tentunya ini Bu Ira kalau tidak didukung dengan masyarakat ya kurang greget ya. Nah, kemudian yang kedua itu harus ada dukungan dari pemerintah daerah itu sendiri. Ya, pesan kami adalah mewakili dari teman-teman PPKMI adalah ayo kita dukung inovasi pemerintah Kota Metro Jamapai, ciptakan budaya Germas dan PHBS dalam kehidupan sehari-hari, karena sehat dimulai dari saya dan untuk kita semua. Ya, mungkin itu Bu Ira. Terima kasih untuk Pak Marianto yang mana perwakilan dari PPKMI. Apa namanya? Perkumpulan Promotor Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia atau PPKMI. P-nya ada 3. P-nya ada 3 ya sahabat PKK. Alhamdulillah sudah selesai nih podcast kita kali ini yang dengan narasumber kita dari PPKMI yang luar biasa menjadi mitra kita juga nih ke depannya, dan untuk menunjang visi dari Kota Metro, yaitu Kota Metro yang sehat, berpendidikan, sejahtera dan berbudaya. Dan saya sebagai host Diah Merawati, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita salam ini dulu ya, salam salam sehat dulu sehat, ya. Sahabat PKK, sebelum kita berakhir, kita coba salam sehat. Ya. Ayo kita mulai. Silakan saya. Baik, kita mulai ya. Ya. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Iya. Sampai jumpa sahabat Sampai PKK jumpa, semuanya. sahabat PKK. Sehat selalu. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.